Cerita diawali dengan penyerangan sekelompok gangster di kantor polisi. Kepala gangster tidak terima istrinya ditahan seperti penjahat. Kepala gangster pun tidak terima dan menyiksa kepala polisi. Setelah urusan mereka selesai dengan para polisi, para gangster pun keluar. Saat di luar mereka merasa ada keanehan. Seluruh isi kota di pinggir jalan pun terasa sepi. Saat ia baru menyadari keanehan tersebut, para kelompok geng kapak pun berdatangan. Mereka pun mencoba meminta bantuan, tapi anggota mereka yang lain sudah bergabung dengan geng kapak saat mereka menyiksa para polisi. Mereka mencoba menyerang geng kapak, tapi dengan mudah geng kapak menyerang balik mereka. Tersisa ketua dari geng itu. Dia pun mencoba melarikan diri. Namun salah satu anggota itu melemparkan kapak ke arah ketua geng itu. Lemparannya pun tepat mengenai kakinya dan berhasil memutuskannya. Ketua geng itu pun memohon kepada ketua geng kapak untuk tidak membunuhnya. Namun dengan kejam ketua geng kapak itu menghabisinya beserta istrinya. Setelah perselisihan antara dua geng selesai, kita diperlihatkan tokoh utama yang berperan sebagai seorang bandit bernama Sing beserta kawannya. Sing dan kawannya memasuki perkampungan kecil. Sing mencoba memeras seorang tukang cukur. Bahkan Sing mengaku-ngaku sebagai anggota geng kapak. Tapi tukang cukur itu tidak takut sama sekali, bahkan ia mengancam dan memanggil warga perkampungan tersebut. Warga pun berdatangan. Sing pun berlagak sok jago. Ia pun menantang warga untuk berduel dengannya. Pertama-tama ia memanggil ibu-ibu. Saat ibu-ibu itu memukulnya, Sing pun muntah darah dan tidak jadi menantangnya. Akhirnya Sing mencari lawan yang lain. Ia pun memanggil pria berkacamata. Setelah pria berkacamata itu maju, ternyata ia memiliki tubuh yang kekar. Lalu ia memilih anak kecil untuk menjadi lawan duelnya. Tapi ternyata anak itu pun bertubuh kekar. Sing pun tidak berani melawan. Akhirnya penguasa perkampungan itu datang dan menghajar Sing. Sing pun berlagak meminta bantuan kepada anggota geng kapak lainnya. Meskipun panggilan yang dilakukan Sing hanya mengada-ngada, nyatanya panggilan itu pun tersampaikan oleh anggota geng kapak. Wakil ketua geng kapak beserta anak buahnya pun berdatangan. Sing dengan percaya dirinya mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Wakil ketua geng kapak pun bersiap menyerang warga perkampungan itu. Namun di luar dugaan, si tukang cukur pun memiliki teknik bela diri yang cukup tinggi sampai-sampai wakil ketua geng kapak terpental oleh pukulannya. Wakil ketua meminta segera untuk dipanggilkannya bala bantuan. Bantuan pun datang dan ketua geng kapak pun datang. Ketua geng kapak bersiap untuk membakar satu keluarga, namun di detik-detik terakhir keluarga itu berhasil diselamatkan oleh pendekar si kaki besi. Anggota geng kapak pun menyerang si kaki besi. Satu persatu anggota geng kapak pun berhasil dilumpuhkan. Namun si kaki besi tetap kewalahan. Lalu muncul lagi seorang pendekar. Ia adalah si tinju besi. Kolaborasi mereka pun membuat keadaan menjadi seimbang. Tak lama kemudian muncul lagi seorang pendekar. Ia adalah si tombak sakti. Dengan hadirnya ketiga pendekar ini, geng kapak pun tidak berkutik dan akhirnya mereka mundur. Usai geng kapak mengalami kekalahan, ketua geng kapak mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari Sing yang menyamar sebagai anggota geng kapak. Ketua geng kapak pun mencoba untuk menghukum Sing beserta kawannya. Tapi di luar dugaan, Sing pun berhasil meloloskan diri dari lemparan kapak geng kapak. Anggota geng kapak pun terheran-heran. Saat geng kapak akan mengeksekusi teman Sing, Sing pun berhasil menyelamatkan temannya. Geng kapak pun membebaskannya karena suatu saat mereka akan dibutuhkan. Esok harinya Sing pun kembali ke perkampungan itu. Ia berniat untuk menyerang warga perkampungan itu. Sing pun mencoba untuk melemparkan pisau ke arah warga yang sedang berkumpul. Saat Sing melemparkan pisau, pisau itu pun meleset dan malah mengenai dirinya sendiri. Sing meminta temannya untuk melemparkan pisau. Saat temannya melemparkan pisau, pisau itu malah mengenai Sing kembali. Dan untuk kedua kalinya teman Sing mencoba untuk melemparkan pisau, tapi malah menusuk Sing dan yang terlempar ke warga itu hanyalah gagangnya saja. Warga itu pun mengetahui keberadaannya. Teman Sing mencoba untuk melemparkan kandang ular ke warga itu. Saat teman Sing akan melemparkan kandang ular ke arah warga itu, para ular-ular itu berjatuhan ke tubuh Sing. Sing mencoba untuk menenangkan ular-ular itu, tapi Sing malah digigit. Warga itu mulai mengejar Sing. Sing mencoba melarikan diri, mereka berpencar. Warga itu mengejar Sing. Kejar-kejaran ala-ala MotoGP pun terjadi. Dan Sing pun berhasil meloloskan diri. Jangan lupa subscribe ya guys. Pimpinan geng kapak sedang mempersiapkan pendekar untuk balas dendam terhadap warga kampung yang sudah membuat geng kapak mengalami kekalahan telak. Geng kapak menyewa dua pendekar. Mereka adalah musisi jalanan yang ahli bela diri. Dua pendekar itu pun bersiap untuk menjalankan misinya. Orang pertama yang mereka incar adalah si kaki besi. Si kaki besi belum menyadari kalau ia sedang dalam bahaya. Ia melawati pendekar musisi itu tanpa ada rasa curiga. Pendekar musisi itu mulai menyerang si kaki besi dengan musiknya.
Petikan lagu dari alat musik yang ia mainkan membuat apapun yang ia inginkan terputus. Si kaki besi pun mulai curiga. Saat si kaki besi menyadari ia dalam bahaya, ia sudah terlambat. Si kaki besi pun telah lenyap. Kini giliran si tinju besi untuk mereka habisi. Salah seorang dari pendekar musisi itu datang menemui si tinju besi. Dia berpura-pura datang sebagai pembeli, namun ketika si tinju besi lengah, ia pun menyerang. Pertarungan antara si tinju besi dan dua pendekar musisi jalanan itu pun tidak bisa terhindarkan. Si tinju besi terlihat sangat kewalahan, serangan yang dilancarkan para musisi jalanan itu pun bertubi-tubi. Pendekar musisi jalanan pun berniat menghabisi si tinju besi dengan serangan pamungkasnya. Namun untung saja si tombak besi datang tepat waktu untuk membantu si tinju besi. Musisi jalanan pun kembali bertubi-tubi melancarkan serangannya, dan si tombak besi pun berhasil menangkis serangan-serangan si musisi jalanan. Kini si tombak besi menyerang balik, sedikit demi sedikit. Si tombak besi mendekati si musisi jalanan untuk melancarkan serangannya. Di saat terakhir serangan si tombak besi, mereka beradu kekuatan. Namun si musisi jalanan jauh lebih unggul dari si tombak besi dan berhasil membuat si tombak besi terluka parah. Di saat-saat terakhir si musisi jalanan akan menghabisi mereka, namun muncullah seorang pendekar legend. Mereka adalah pasutri pendekar. Pendekar legend pun telah muncul. Kita sebut saja mereka si Babe dan si Emak. Diawali dengan serangan si Babe. Meskipun si Babe terlihat hanya menghindari serangan para pendekar musisi, tapi gerakannya membuat para pendekar musisi saling menyerang. Saat si Babe mulai menggunakan jurus-jurus Mia, para pendekar musisi tidak berkutik dibuatnya, dan dengan mudah mereka dihajar. Saat para pendekar musisi akan menggunakan serangan pamungkas mereka, datanglah si Emak. Dengan teriakan mautnya serangan mereka pun tidak berhasil menyentuh si Babe dan si Emak. Para pendekar musisi pun lari ketakutan melihat ganasnya kekuatan pasutri itu. Tanpa disadari pasutri itu sudah berada di dalam mobil ketua geng kapak. Mereka mengancam agar geng kapak tidak lagi mengusik mereka, jika tidak, geng kapak akan mereka lenyapkan. Ketua geng kapak pun mengiyakannya dan pergi dengan sangat ketakutan.